TP Podcast 2025 episode 1. Oke, setelah sekian lama, akhirnya TP Podcast kembali dengan membawakan informatif yang sangat menarik sekali bersama narasumber yang sangat menarik juga pada hari ini. Tema podcast pada hari ini yaitu Chasing Dreams, Scholarships, and Beyond. Bersama saya, Arleta Putri, selaku host yang akan menemani kita semua dalam perbincangan pada hari ini. Berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan tadi, pada hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknologi Pertanian yang tentunya sudah menorehkan banyak sekali prestasi. Yaitu bersama kita Kak Andiana Praptika. Halo. Oke, selamat siang Kak Andin. Siang. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Makanya bisa kesini. Oke, senang sekali kita hari ini bisa mengundang narasumber yang keren banget nih. Mengundang narasumber yang keren sekali pada TP Podcast hari ini yang tentunya akan menemani aku dan juga Sobat TP semua yang lagi menonton. Oke, mungkin Sobat TP sudah banyak yang tahu nih mengenai Kak Andin yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknologi Pertanian yang mungkin yang baru-baru ini kita ketahui, beliau ini baru aja mengikuti program ISMA. Kebetulan banget bulan Januari kemarin baru kembali dari Prancis setelah 1 semester belajar di Institut Politeknik Unilasan. Oke Kak, mungkin sebelumnya ya Kak, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih, mungkin bisa perkenalan langsung dari Kak Andin biar Sobat TP bisa mengenal lebih dekat lagi. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Andiana Praptika, biasanya dipanggil Andin. Aku dari jurusan Teknologi Pertanian, prodinya Teknologi Industri Pangan, angkatan 2022. Oke, Kak Andin. Oke, ngomong-ngomong soal yang tadi baru aja kembali dari Prancis bulan Januari kemarin, gimana nih Kak perasaannya bisa terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang bisa belajar di Prancis di Institut Politeknik Unilasan? Tentunya seneng banget ya, karena ini adalah kesempatan pertama kali aku buat ke luar negeri, karena sebelumnya aku nggak pernah ke luar negeri dan nggak pernah main jauh-jauh juga. Terus senangnya juga karena aku jadi bisa punya pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa merasakannya gitu. Jadi apa ya, it's kind of privilege gitu buat aku. Terus selain itu ya pengalaman yang di luar negeri itu, aduh aku kok super deg-degan. Apa lagi ya? Ya udah itu. Oke, mungkin pasti Sobat TP nih banyak yang iri banget nih sama Kak Andin, pengen juga menjadi salah satu mahasiswa berprestasi yang sampai ke luar negeri. Siapa yang nggak mau coba? Oke Kak, dari tadi yang diceritakan memang suatu privilege dan lain sebagainya gitu ya Kak. Terus pasti juga kan di sana selain belajar adalah jalan-jalannya juga gitu ya Kak. Tapi mungkin ya Kak, kebanyakan orang taunya enaknya aja, mungkin Nah itu mungkin paling kebanyakan jalan-jalan aja nih gitu. Tapi Kak, mungkin bisa di-spill sedikit nggak nih Kak, benefit apa aja sih Kak yang didapat selama menjalankan program ISMA? Kalau benefitnya selain ya bisa jalan-jalan gitu kan ya, tentunya banyak. Dari sebelum berangkat aja nih ya, dari sebelum berangkat itu dari persiapan dokumennya itu kita benar-benar ngurus sendiri. Jadi dari situ kita bisa jadi apa ya, melatih kita buat jadi lebih mandiri mungkin ya. Aku ngurusin visaku sendiri, paspor dan semuanya gitu. Sampai aku harus ke Jakarta sendirian gitu buat ngurus visa. Terus selain itu sebelum berangkat itu juga udah dikasih tugas. Udah dikasih tugas challenge gitu, disuruh kayak bikin campaign, dan itu bentuknya per kelompok. Dan sedangkan di situ kelompoknya sekelompok dengan orang-orang yang orang-orang nggak aku kenal gitu, masih asing, nggak aku kenal dan nggak pernah ketemu juga sebelumnya, dan itu harus diselesaikan sebelum berangkat. Jadi kita yang nggak pernah ketemu, kita harus membuat project dan kita harus mempresentasikannya gitu. Nah mungkin di situ bikin dari situ tuh udah dilatih gitu loh buat selanjutnya tuh bakalan akan terus SKSD ini ke semua orang, dan ini mungkin baru awal gitu. Itu baru ke sesama yang Indo nih, belum sama yang foreigner. Terus juga sebelum berangkat itu udah banyak kayak
dikasih kayak persiapan gitulah, webinar, Oh, kayak semacam webinar, kayak sosialisasi. bekal lah Iya, istilahnya. ya, ya kayak ada pembekalan dan itu banyak dari psikologisnya, terus dari kehidupannya di sana, terus peluang-peluangnya apa aja. Nah gitu. Nah, dan yang paling penting tentunya psikologisnya ya, karena ya kalau nggak kuat nanti jadi Stres itu stres. bisa. Iya. Nah, dan itu Kak, wajib diikuti, dan kalau nggak diikuti itu biasanya dapat punishment. Hmm, Nah, kalau menurutku itu juga dari situ juga mengajarkan kalau kita tuh harus disiplin. Ya maksudnya tuh persiapannya bukan cuman yang 1-2 kali gitu. iya. Nah, itu kan sebelum berangkat. Nah, pas sudah berangkat sendiri nih, yang aku rasakan tuh benefitnya, yang pertama adalah global exposure, dimana aku dapat pengalaman yang gak bisa aku didapetin dengan diam di sini aja Iya. gitu. Nah, kayak nih, misal kayak perbedaan, gimana kita bisa survive di situ dengan perbedaan makanan, terus cuaca, terus orang-orangnya juga beda. Terus pola hidupnya juga. Iya, terus culture-nya juga beda. Nah, gimana kita bisa survive dengan ya apa yang serba baru seadanya itu. di situ gitu, seadanya. Terus yang kedua, secara tidak langsung tuh kita jadi apa ya, kayak jadi ambasadornya Indonesia gitu. Oh iya. Secara tidak langsung gitu. Membawa Jadi nama baik juga. membawa nama baik. Jadi sikap kita, apapun yang kita lakukan di situ, kalau misalnya sikap kita tuh jelek di situ, nah yang dicap tuh bukan akunya, tapi oh ini orang Indonesia Iya. ini gitu. Nanti mereka ngiranya orang Indonesia tuh semuanya kayak Iya. gitu. Entah itu dari kayak misal telat gitu. Kan itu udah termasuk sikap buruk gitu ya. Terus yang ketiga, aku merasa kemampuan finansialku, memanage finansialku jadi semakin bagus gitu. Oh, mengaruh ternyata. Iya dong, karena kan tuh beasiswa ya, dikasih beasiswa sebanyak itu, yang aku harus pegang sendiri. Iya. Dan gimana caranya ini bisa nutut, maksudnya bisa cukup sampai aku pulang. Karena jujur aja, aku bukan dari keluarga yang punya finansial yang tinggi gitu, yang gitulah. Jadi dari awal orang tuaku udah bilang, kalau uangnya ini harus cukup, kalau nggak cukup ibu nggak bisa ngirim soalnya gitu. Jadi terserah kamu gimana caranya. Jadi aku bikin spreadsheet gitu. Oh. Jadi uang keluar 0, Pengeluaran. ya 0, berapa aja pasti aku catat. Aku dari SD nih ya, SD aku gak pernah belajar, karena itu nggak belajar karena aku gengsi. Gengsi kenapa tuh? Aku nggak mau orang melihat susahku gitu loh. Oh. Meskipun keluargaku sendiri, aku nggak mau mereka melihat aku belajar. Aku maunya mereka melihat aku, oh Adin juara 1 nyantai gitu ya. Iya, jadinya waktu itu aku nggak pernah belajar, tapi tetap peringkat 1. Jadi mereka taunya kok nggak pernah belajar bisa peringkat 1, cuma gitu doang. Nah, terus semenjak SMP sampai SMA sampai sekarang barulah aku belajar, karena sejak SMP itu aku udah nggak di rumah lagi. Aku mondok kan, jadi di situ karena udah nggak ada orang tua, aku jadi nggak gengsi lagi, jadi aku belajar sampai sekarang. Dan aku punya metode belajar sendiri ya, kayak aku tuh selalu mencatat. Aku suka mencatat apapun yang ada di buku, meskipun udah ada di buku, atau misal kayak kita sekarang dikasih PPT, nah itu selalu aku tetap catat ulang meskipun udah dikasih PPT-nya. Karena gitu. lebih masuk, lebih mudah diingat kalau nyatet. Tahu nggak sih yang kayak katanya kalau nyatet itu berarti kita membaca 3 kali gitu. Iya. Pas kita mau mencatat, kita baca dulu, Iya. terus dalam pikiran, terus pas mau nulis kita baca lagi sebenarnya. Makanya itu mungkin lebih nyangkut gitu. Terus aku kan pernah scroll IG kan ya. Nah, nggak sengaja tuh aku nemu orang yang dia tuh aktif banget di kampus, tapi ternyata nilainya juga bagus gitu. Kok bisa? Dia ternyata pakai metode belajar yang nggak main-main nih, katanya namanya Cornell Study Method lah gitu. Cornell Study Method aku baca dong, karena aku mau niru kan metodenya. Nah, pas aku baca,
loh kan aku juga biasanya gini, cuman aku nggak tahu aja namanya. Oh, relevan jadinya. Iya. Aku gini Nah biasanya. ternyata metodenya itu emang udah ada, dikembangin sama profesor dari Cornell University apa gitu. Oh, Nah itu tuh caranya kita tuh pertama membagi kertas jadi 3 bagian. Terus yang bagian pertama itu kita tulis key ideas-nya, kayak poin-poinnya Iya. aja. Terus yang bagian kedua sama ketiga itu buat catatan. Misal kita ada catatan tentang poin yang pertama, kita ditulis itu yang di bagian yang kedua sama yang ketiga. Terus di bawah itu dikasih kesimpulan. Sebenarnya kalau yang metode yang aku pakai enggak yang sedetail itu, tapi at least sama itu kita sama-sama mencatat gitu. Oke, ternyata itu tips and trick dari Kak Andi nih teman-teman. Mungkin bisa dicontoh, kayak tadi menarik banget. Namanya Ya. apa Kak? Cornell Study Method. Cornell Study Method. Mungkin bisa di searching juga sama teman-teman, atau yang tadi disampaikan Kak Andi juga bisa ditiru-tiru nih, siapa tahu bisa menjadi salah satu mahasiswa berprestasi juga gitu Kak. Tapi ya Kak, dalam proses belajar nih Kak, pasti kan ada kendalanya dalam kehidupan sehari-hari nih. Salah satu contohnya, kita kadang mahasiswa nih mudah terdistraksi. Nah, dari Kak Andin sendiri pernah nggak Kak gampang banget ke distract pas lagi belajar? Terus kalau iya pun cara ngatasinnya gimana tuh? Jujur kalau gampang terdistract gitu ya, aku sendiri enggak sih. Oh. Enggak gampang yang, maksudnya kalau aku punya goals malam ini harus selesaiin tugas ini, nah aku nggak bakal ngelakuin apapun selain ngerjain ini sampai selesai. Iya, aku prinsipku kalau udah misal nih mepet, aku mau keluar, aku nggak akan pulang sebelum selesai gitu. Jadi bakalan selesai gitu. Tapi biasanya kalau udah kan, kalau belajar sendiri di kos kan biasanya gampang ngantuk gitu kan ya. Nah kalau ngantuk, kalau ngantuk gitu aku biasanya, nah udah mulai ngantuk nih, aku main HP dulu. Main HP scroll biasanya kan udah apa ya, lagi gitu. Apa sih namanya itu? Udah nggak ngantuk lagi gitu loh maksudnya ya, udah nggak ngantuk lagi. Nah kalau udah nggak ngantuk lagi, baru aku lanjut lagi gitu. Tapi kalau emang kalau misalnya teman-teman itu gampang terdistract, tips dari aku sih ngeset ini dari awal sih, kayak kamu tuh mau belajar berapa menit, terus di tengah-tengah belajar kasih waktu. Ya maksudnya nggak harus yang lama, harus belajar dulu sejam gitu, enggak, bisa berapa menit dulu gitu loh, biar, dan pastiin HP itu udah mati. Iya. Jangan dibuka-buka. Jadi selama 5 menit, misal berapa ya, 30 menit lah, 30 menit itu buat belajar. Nah itu harus punya komitmen ke diri sendirinya, jangan buka HP dulu, jangan ini gitu. Jadi kalau udah 30 menit nih, berarti udah boleh buka gitu. Nah kalau pakai cara itu sih menurutku lebih apa ya, kalau misal jadi kita tuh nggak merasa sakit hati gitu, gimana ya jelasinnya, nggak merasa sakit hati gitu loh kalau kita main HP, karena emang udah ada waktunya. Iya. Udah ada jatahnya sendiri. Udah ada jatahnya gitu. Jadi memang di planning dulu. Iya. Jam belajar segini, terus nanti boleh reward dikit main HP, scroll TikTok ya, gitu. Bener, reward. Oke Kak, tapi mungkin ya Kak, dalam proses belajar ini selain kendalanya nih, selain distraksi tadi, mungkin ada kendala-kendala lainnya, kayak semisal kondisi mental, atau ketika fase hidup tuh lagi berat-beratnya gitu. Mungkin dari Kak Andin sendiri pernah nggak Kak merasakan fase hidup yang lagi berat atau titik terendah ketika menjalani proses pendidikan sampai saat ini? Apa ya? Kalau berada di titik terendah, pernah sih. Itu pas awal-awal aku baru masuk Poli J, pas masih semester 1. Aku kan masuk sini ya bukan karena mauku gitu. Pilihan prodinya juga bukan yang aku suka gitu. Jadi dari awal tuh udah kayaknya aku nggak bisa dengan prodi ini. Pertama matkul itu udah kayak nggak bisa. Aku udah apa ya Kak? Aku tuh merasa udah dari nol lagi gitu. Dan aku nggak mengharap IPK yang gimana-gimana banget. Jadi yang penting
udah di atas 3 ya udah gitu. Ngejalanin. Iya, nggak yang mau gimana-gimana. Tapi pada saat itu aku ya sakit hati banget, kayak dulu aku bisa ini kayak gini di kelas, tapi sekarang kok aku kayaknya susah banget dengan pelajaran ini gitu. Nah, pada saat itu aku jadi punya prinsip yang oke, kalau aku nggak bisa jadi seseorang di kelas, aku akan jadi orang di luar. Keren. Jadi pada saat itu pembalasanku adalah aku ikut semua organisasi yang ada. Aku nggak ngitung wes seberapa banyak organisasi yang aku ikutin. Bem. Pokoknya setiap ada oprek aku masukin. Dan semua program apa ya, yang kayak PKM, ITEK, Iya. semuanya Pokoknya yang aku ada ikutin. terabas aja semuanya. Iya, ya, pokoknya aku harus ini di luar gitu. Yang awalnya coba-coba ya lama-lama akhirnya. Iya, dan ternyata semua itu apa ya, kebalas dendaman itu, semua itu yang menghantarkan aku menjadi Filmapres sekarang gitu. Keren banget. Keren banget. Terus sebenarnya ada sih titik kedua lagi, mau dia ceritain. Boleh, monggo. Nah, titik terendah kedua ini adalah ada pada saat sebelum ISMA. Nah, pendaftaran ISMA itu nggak semudah itu. Iya. awalnya itu ya pasti banyak nangis-nangisnya sebelum keterima ya. Iya. Itu awalnya kan ada kayak seleksi internal dulu. Nah, ada kayak tes bahasa dulu di internal. Nah, mereka yang punya nilai tinggi, dia tuh akan dibiayai gitu sama kampus. Nah, pada saat itu nilaiku jelek. Jadi Pada saat tes itu. Iya, yang masih di ini di Internal, Polij iya. ya. Pada saat itu nilaiku jelek, jadi aku tidak termasuk mahasiswa yang didanai gitu. Terus tapi aku tetap pengen daftar. Iya. Jadi aku nanya kan ke bagian akademik lah, Pak, apa saya masih boleh daftar ya meskipun udah nggak lolos nih gitu. Boleh, tapi ya dana pribadi gitu. Nah, masalahnya kalau aku bilang ke orang tua, pastinya nggak dibolehin karena biaya tes itu cukup mahal ya. Ya sekitaran tentang 1 juta sekian lah. Dan untungnya aku nggak tahu kenapa pada saat itu aku dikasih rezeki dan aku punya uang sendiri sebanyak itu, jadinya aku ikut tes sendiri. Aku nyari lembaga buat tes sendiri karena udah nggak ada yang dukung aku nih, kayak Polij udah kampus udah nggak mendanai aku, jadi aku harus bisa sendiri, nyari sendiri. Jadi dana dari aku pribadi, terus aku nyari lembaga sendiri dan buat tes. Terus habis itu appointment buat tes. Pada saat itu masih belum launching ininya, kapan oprek buat ISMA-nya. Ternyata, tapi aku udah appointment duluan buat tes ini. Ternyata pas udah launching, ternyata tesku melebihi pendaftarannya. Jadi aku tes setelah pendaftaran tutup gitu. Lah, dan itu padahal di lembaganya tuh sebelum aku bayar udah dibilangin ini non refundable, terus juga tidak boleh reschedule. Jadi kalau aku nggak mau tes berarti uangku hilang gitu. Dan pada akhirnya aku nge-DM lah ke bagian sana. Ya apakah aku mau daftar ISMA gitu. Terus ini juga informasinya baru ada. Dan ajaibnya dibolehin sama mereka. Ajaibnya dibolehin ya. Oh ya udah, tapi ini kesempatan terakhir ya, nggak boleh di reschedule lagi. Oke gitu. Jadinya dimajuin. Karena pada saat itu nilaiku jelek ya, jadinya aku belajar lagi lah. Dan belajarnya itu otodidak ya. Sendiri. Ya, belajar lagi sendiri. Terus akhirnya tes dan ya alhamdulillah nilainya masuk ke kriteria buat ISMA gitu. Dan akhirnya karena aku udah dapat nilai, aku ke akademik lagi. Pak, saya mau daftar, saya sudah dapat skor gitu. Skor saya segini, ya udah gitu. Daftar kan, tapi aku jalur mandiri. Terus habis itu kan ada esai juga ya. Nah, esai itu aku kan biasanya banyak di luar itu kayak bikin mentoring buat ISMA. Iya, banyak dari kampus-kampus atau dari lembaga-lembaga apa, mereka tuh ngadain kayak mentoring buat
persiapan ISMA itu udah dari jauh hari. Nah, aku daftarin semua mentoring yang aku tahu, yang aku temukan. Dan itu ketolak semua. Aku udah nangis itu ya. Ya Allah, aku lo cuma pengen belajar, ini udah ketolak ada duluan seleksinya gitu. juga atau Iya. alah. Karena mungkin apa ya, menyesuaikan mentornya dan itu ada kuotanya gitu loh. Dan itu ketolak semua. Dari situ aku udah sakit hati banget, ya Allah, aku udah belum daftar udah ketolak duluan gitu. Nah, itu terus juga bagian yang esai itu aku mau proofreading, apa kayak minta koreksi gitu. Iya. Dan itu selalu udah full gitu. Jadi udah ketolak terus gitu. Kenapa begini banget gitu? Udah hopeless banget tuh. Iya, tapi untungnya Polij itu ternyata nyediain pembimbing, ngeploting pembimbing buat anak-anak yang mau daftar ISMA untungnya. Jadi dan itu dosen. Dan akhirnya aku bertemu dengan dosen yang baik, yang mendukung aku banget, dan akhirnya esaiku juga dikoreksi sama beliau, dan aku juga latihan interview sama beliau, dan akhirnya lolos. Yeay. Alhamdulillah, keren banget nih teman-teman semua. Ternyata di balik predikat berprestasi yang didapat Kak Andin saat ini, ternyata di baliknya banyak banget proses berbelit-belitnya dari awal yang udah hopeless banget, ternyata akhirnya menemukan titik terang, dan itu pun karena memang selalu berusaha dari Kak Andinnya. Jadi gak ada kata menyerah sebelum akhirnya dapat target yang emang mau dicapai. Ya. Oke, mungkin itu juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua yang memang sekarang lagi berjuang. Mungkin sekarang juga lagi ada yang di titik hopelessnya juga. Mungkin ini bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman semua nih. Oke, mungkin ngomongin soal motivasi nih, mungkin sedikit nih dari Kak Andin ada tambahan untuk memotivasi teman-teman di luar sana yang memang lagi berjuang juga pada saat ini. Apa ya, motivasi, aku sendiri bukan motivator, tapi mungkin yang bisa aku bilang, dosenku pernah bilang gini, gak ada orang yang gak bisa, yang ada itu mau atau gak mau. Kalau kalian bilang gak bisa, itu berarti bukan karena kalian gak bisa, tapi karena gak mau. Jadi kalau kalian pengen sesuatu, ya mau aja dulu, jalanin dulu. Iya, aku selalu bilang pada diriku, I'm flexible gitu. Aku sebenarnya bisa semua hal, cuman aku nggak, kalau aku nggak bisa berarti aku nggak mau aja gitu. Kalau aku mendalami, ya pasti aku bisa gitu. Terus yang kedua, ada motivasi kedua. Seenggak pentingnya matkul atau ngeboseninnya dosen, tetap dengerin. Maksudnya yang paling utama itu menurutku bukan dari pelajarannya, maksudnya ya pelajaran penting, maksudnya ya nilai juga penting ya buat kelanjutan nanti, tapi menurutku yang paling penting adalah barokah ya, barokahnya guru. Jadi meskipun kadang aku juga nggak ngerti pas dosen jelasin, nggak ngerti, cuman kayak oh iya bu, iya. Yang penting ngehargain aja, menghargai aja gitu. Udah gitu. Oke, itu dia tadi motivasi dari Kak Andin yang mungkin bisa jadi acuan nih untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang juga lagi meniti proses menuju impian yang memang ingin diraih gitu. Dan juga apa yang Kak Andin dapatkan pada saat ini yang predikat mahasiswa berprestasi dan sebagainya, itu pun diraih bukan semata-mata karena keberuntungan teman-teman, tapi memang karena ada kerja keras di baliknya, ada usaha, ada konsistensi, terus juga ada keberanian juga untuk terus ngelangkah, untuk tidak menyerah, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, udah. Waduh, betah ternyata. Oke, mungkin untuk kali ini mungkin kita sudahi dulu. Mungkin tapi sebelum kita tutup, dari Kak Andin mau say goodbye dulu Kak, pakai bahasa Prancis tapi. Waduh. Apa ya, say goodbye-nya nggak bisa nggak yang panjang-panjang. Mungkin aku cuma mau bilang merci, au revoir. Merci, au revoir. Oke, mungkin bisa translate sendiri ya teman-teman. Itu artinya terima kasih dan see you.
Oke, mungkin sekian episode TP Podcast kita pada hari ini. Saya selaku host dan juga Kak Andin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam